Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mardaleni. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung aja ke video ya teman-teman. Di sini aku mau share kegiatan aku saat budgeting di bulan September. Kita semua tahu ya, ini udah memasuki awal bulan September. Jadi saatnya ibu-ibu untuk budgeting. Dan bagi teman-teman semua, udah pada gajian apa belum nih? Karena setiap orang itu berbeda-beda ya gajiannya. Ada yang di awal, ada yang di pertengahan bulan. Ini untuk yang pertama aku lakukan adalah membuat koper di bulan September ini ya teman-teman. Di sini aku tuh berusaha banget biar terlihat rapi gitu ya, karena aku tuh bukan orang yang memiliki jiwa seni, tapi ya udahlah seadanya aja. Sebelum lanjut ke video, aku mau menjelaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini aku buat video ini bukan bermaksud ria atau pamer ya teman-teman. Aku hanya berbagi ilmu dan share bagaimana cara aku mengelola keuangan di rumah tangga aku. Untuk pendapatan dan cara mengelolanya itu setiap ibu rumah tangga memiliki cara tersendiri ya teman-teman. Jadi tidak bisa disamakan penghasilan kita atau penghasilan orang lain, itu tidak bisa disamakan. Kita itu cuma bisa mengatur semaksimal mungkin ya teman-teman, agar pengeluaran kita itu tetap bisa diatur semaksimal mungkin, agar keuangan kita itu lebih stabil, lebih bisa maksimal aku bingung ngomongnya gimana ya teman-teman. Pokoknya intinya seberapa besar yang diberikan oleh suami, semoga kita bisa mengatur keuangan kita dengan maksimal ya teman-teman. Itulah pokoknya. Aku mulai budgeting ini mulai dari sekitar, kalau nggak salah ya teman-teman, itu 2-3 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan alhamdulillah sampai saat ini selalu aku terapkan setiap bulan ketika menerima gaji dari suami. Menurut aku ya, budgeting itu perlu banget buat ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau kita nggak menerapkan budgeting itu, kita bingung uangnya itu pergi kemana, uangnya itu habis untuk apa. Tapi kalau kita menerapkan budgeting ini, itu kan semuanya sudah kita atur, kayak memasukkan uang ke pos-posnya sesuai dengan kebutuhan kita, dan sisanya itu jika masih ada sisa itu kita bisa masukkan lagi ke dalam dompet pintar. Nah, dari sisa itu kita bisa mengambil atau panen di setiap bulannya itu sisa-sisa pengeluaran kita gitu teman-teman. Tapi kalau kita nggak menerapkan budgeting itu, kalau nggak ada sisanya ya udah dipakai gitu, dan kita nggak akan bisa merasakan ada uang sisa di akhir bulan, atau panen-panen seperti kayak aku ya. Sisanya itu bisa aku masukkan di 100 amplop 100 challenge gitu. Maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya itu nganar ngidul dan masih ada suara ayam, karena aku tuh post opernya itu di waktu pagi ya teman-teman, sebelum upload video ini. Jadi aku post oper dulu, jadi aku tuh kayak masih agak nyawa-nyawa tuh belum terkumpul ya teman-teman, mohon dimaklumin ya teman-teman. Dan lanjut aja ke video ini ya teman-teman. Di sini aku bikin tabelnya untuk tabel pengeluarannya ya teman-teman. Dan di atasnya itu ada pendapatan, tapi nggak aku isi pendapatannya. Kemudian ada tabungan. Tabungan itu ada 5 macam ya teman-teman.
ada tabungan anak aku yang pertama, tabungan anak aku yang kedua, tabungan suami istri, tabungan bersama, dan dana darurat. Dan alhamdulillah untuk cicilannya itu nggak ada ya teman-teman, tapi itu cuman adanya arisan itu untuk lebaran di tahun 2024. Setiap bulan itu aku harus bayar arisan itu 100.000 ya teman-teman, tapi itu uangnya bukan dari uang Pak Su, aku itu juga ada pendapatan sedikit. Nah dari situ aku bisa bayar arisan, tapi untuk pendapatan aku itu aku nggak bikin budgeting ya teman-teman, karena setiap bulannya itu berbeda-beda, dan ya alhamdulillah masih bisa menutupi kekurangan yang ada. Dan lanjut aja ke video ya teman-teman. Di sini ada pengeluaran dan ini aku lagi ngisi budgetnya. Untuk belanja mingguan itu 500, listrik 450, gas 50, PDAM 50, sampah 20, galon 30, belanja bulanan itu 200.000, jajan 100.000, susu dan pampers itu 550 ya teman-teman. Untuk sedekah itu aku XS aja. Kemudian ada paket istri itu 100.000 dan uang istri itu 200.000. Totalnya itu ada 2.250.000 ya teman-teman. Ini aku totalkan semuanya. Untuk belanja bulanan 200.000 itu sebenarnya nggak cukup ya teman-teman. Biasanya itu selalu oper kalau aku belanja bulanan. Jadi aku mengantisipasinya itu dengan mengambil dari dana darurat ya teman-teman. Jadi dana darurat aku itu bukan untuk jangka yang panjang ya, tapi jangka pendek itu. Jadi kalau ada keperluan atau apa gitu, jadi aku itu ngambilnya dari dana darurat. Dan untuk pengeluaran paket istri itu ada 100.000 ya teman-teman. Sebenarnya untuk bulan ini aku nggak bakal beli lagi paket, karena aku alhamdulillah udah pasang wifi ya teman-teman. Tapi uangnya itu masih diberikan oleh Pak Su, dan itu aku bayarkan untuk bayar wifi ya teman-teman, sama aku gabung sama pendapatan aku. Jadi untuk wifi itu aku bayarnya dari pendapatan aku ya teman-teman, bukan dari pendapatan Pak Su. Kami itu kerjasama ya teman-teman. Kalau beban semuanya itu diberikan ke Pak Su itu kayaknya uangnya nggak bakal cukup ya teman-teman. Dan alhamdulillah aku masih diberikan rezeki oleh Allah, walaupun ya nggak terlalu banyak ya teman-teman, tapi tetap harus disyukuri. Dan selanjutnya ini adalah part yang paling ditunggu-tunggu ya teman-teman, yaitu memasukkan uangnya ke dompet pintar. Untuk minggu ke-1 dan minggu kedua itu belanja mingguan udah nggak ada lagi uangnya ya teman-teman, karena sebelumnya itu aku udah belanja mingguan. Kemudian ada minggu ke-3 keempat dan kelima 100.000 ya teman-teman. Dan untuk listrik itu ada 450 ya teman-teman. Kemudian ada PDAM 50.000 dan uang sampah itu 20.000 ya teman-teman. Kemudian susu dan pampers itu ada 550, tapi udah aku belikan untuk susu dan pampersnya, jadi sisanya itu cuman ada 22.000 ya teman-teman. Kemudian untuk jajan di sini aku alokasikan 100.000. Ini biasanya nggak habis ya teman-teman, karena jajan itu kadang Pak suami yang beliin. Untuk sedekahnya juga udah nggak ada lagi ya teman-teman, udah aku kasihkan sama orang yang membutuhkan. Kemudian belanja bulanan juga udah habis ya teman-teman, karena kalau kalian lihat video aku sebelumnya itu aku ada belanja bulanan, jadi uangnya itu udah nggak ada lagi ya teman-teman. Kemudian di sini ada galon 20.000 ya teman-teman, 30.000. Kemudian ada gas 50.000, dan uang jaga-jaga nggak aku isi ya teman-teman. Dan alhamdulillah ini dompet pintarnya udah terisi lagi ya teman-teman, udah aman. Semoga
nggak boncos ya teman-teman. Semoga aku bisa lebih baik lagi di bulan September ini. Dan ini lanjut videonya. Tadi setelah ngisi dompet pintar, ini waktunya aku mengisi tabungan ya teman-teman. Di sini aku menggunakan binder yang besar ini ya teman-teman. Yang pertama ini aku mau isi tabungan suami istri itu 500.000 ya teman-teman. Sebelumnya itu aku udah ngisi 500.000 juga dari pendapatan aku. Jadi udah 2 bulan ini aku menerapkan bukan challenge sih, lebih ke kayak ngisi tabungan ini ya teman-teman. Alhamdulillah itu untuk tabungan suami istri ini udah terkumpul 2 juta ya teman-teman. Semoga segera penuh lah ya. Dan ini kotaknya aku arsirin dengan spidol warna pink ya teman-teman, biar cantik. Dan sekali lagi aku mau mengingatkan bahwa aku bikin video ini bukan pamer atau ria ya teman-teman. Di sini aku hanya meng-share cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku. Semoga dengan aku meng-share bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tangga aku, semoga kalian bisa terinspirasi ya teman-teman, dan termotivasi untuk melakukan budgeting. Dan lanjut, ini aku mau isi tabungan pendidikan anak aku yang pertama 100.000 ya teman-teman. Dan ini yang kedua aku mau isi juga 100.000. Sebenarnya setiap bulan itu aku dan suami itu menyisikan 100.000 ya teman-teman dari penghasilan kami masing-masing untuk anak kami. Jadi anak pertama itu 200.000, anak kedua itu juga 200.000 untuk setiap bulannya. Pokoknya kami itu kerjasama ya teman-teman, saling bantu untuk tabungan anak ini, karena tabungan anak ini penting banget untuk mereka pendidikannya di masa depan ya teman-teman. Kita itu nggak bisa menyepelekan pendidikan mereka di masa depan, karena pendidikan itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Kita tahu pasti pendidikan itu sangat mahal untuk biaya pendaftarannya atau pembayaran setiap bulannya, jadi harus disediakan dari sekarang. Dan ini untuk dana daruratnya aku masukkan 200.000 ya teman-teman. Ini aku mau susun untuk sisa di dana darurat di bulan Agustus kemarin, mungkin sekitar ada berapa ya, sisanya 150-an kalau nggak salah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, dari tadi aku ngoceh panjang lebar belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, aku seorang ibu rumah tangga yang memiliki seorang anak balita ya teman-teman. Di sini channel aku ini berisi tentang kehidupan seorang ibu rumah tangga ya teman-teman, seperti memasak, beberes rumah, mengurus anak, dan mengatur keuangan rumah tangga. Untuk yang baru bergabung, terima kasih ya sudah mampir di channel aku. Seperti inilah isi dari kegiatan aku, isi dari channel aku ya teman-teman. Dan terima kasih ya sudah menonton video aku sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku, karena subscribe itu gratis. Dan tungguin video aku selanjutnya ya teman-teman. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.